Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga sembako melambung, warga di Brebes rela antri dan berdesakan mendapatkan bantuan langsung tunai BBM dan sembako. Persiapan pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang dan Erina terus dimatangkan. Ngunduh mantu akan digelar di kota Solo. Kami juga akan menyajikan keseruan kontes anjing gembala Jerman di Kabupaten Semarang. Ratusan warga di Kabupaten Magelang menggelar merti desa dengan kirap keliling desa sejauh 3 km. Selain menampilkan budaya dari 10 desa, warga juga membagikan berbagai kue tradisional dengan bahan dasar dari palawija. Kirap budaya Mertindusun atau bersih desa di Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang digelar meriah. Bahkan warga sampai memenuhi sisi jalan untuk bisa melihat berbagai atraksi kesenian tradisional dari 10 desa di Kecamatan Mungkit. Setiap perwakilan desa berjalan sejauh 3 km sambil mengelilingi area perkebunan palawija yang jadi hasil bumi utama warga. Bahkan terdapat 2 tumpeng besar yang berisi kue apem serta makanan tradisional lainnya. 2 tumpeng besar ini diperebutkan warga saat tiba di titik akhir pemberhentian. Warga percaya kue pada tumpeng raksasa bisa membawa berkah. Membina kerukunan silaturahmi di dusun Rambeana di Kecamatan Mungkit. Kalau acara ini baik sih, kirapnya berjalan dengan baik. Kita tadi banyak yang naik mobil-mobil, ada kirap seperti ini, membawa apem, banyak yang mengambil, banyak yang senang. Insya Allah berkah semuanya sudah didoakan oleh para Bapak Kiai dan para Ustadz. Di tengah kemeriahan kirap budaya, warga juga mendoakan bencana gempa yang menimpa Cianjur, Jawa Barat. Mereka berharap para korban segera dipulihkan. Untuk mendoakan para korban bencana alam, baik yang sudah meninggal atau masih dalam keadaan luka, dirawat di rumah sakit, yang sudah meninggal semoga arwahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang luka-luka segera diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan, keluarga dari korban diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah. Selain untuk meneruskan budaya dari nenek moyang, arak-arakan budaya hingga kue tradisional sebagai bentuk rasa syukur warga. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Sementara itu di Kabupaten Klaten, ratusan warga memeriahkan jelajah budaya dan pentas seni tradisi dalam Festival Budaya Tlogo. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan budaya tradisional di wilayah setempat. Iring-iringan warga ini memeriahkan jelajah budaya dalam Festival Budaya Tlogo di Kecamatan Prambanan, Klaten, Minggu siang. Jelajah budaya diikuti ratusan orang dari kalangan muda hingga tua, baik warga, pelajar, dan komunitas seni budaya. Dengan mengenangkan budaya tradisional, mereka berjalan kaki sejauh 1 km sambil membawa kendi. Kendi ini berisi air yang diumpamakan sebagai sumber kehidupan. Seluruh air dari kendi yang dibawa dijadikan satu dalam kendi yang berukuran lebih besar. Selain membawa kendi, festival budaya ini juga dimeriahkan sejumlah pentas tradisi hingga tarian dolanan anak tradisional. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan budaya tradisional di wilayah setempat. Tujuannya kita cuma melestarikan budaya yang ada di Desa Tlogo dengan kaitannya yang berdekatan dengan Candi Prambanan atau Candi Lumbung yang ada. Jadi kegiatan-kegiatan itu ada sedikit jelajah budaya atau seperti kirap. Jadi kita menuangkan air dari Candi Lumbung dibawa ke sini tujuannya untuk menguri-uri kehidupan atau air sumber mata air yang ada itu supaya menjadi sumber kehidupan di Desa Tlogo. Adapun kerajinan batik, keris hingga makanan tradisional yang ikut meramaikan Festival Budaya Tlogo sehingga ekonomi warga setempat ikut terdongkrak.
Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Dengan mengusung konsep lurik, perempuan berkebaya Indonesia Kota Salatiga berupaya melestarikan budaya batik. Bertempat di Komplek DPRD Kota Salatiga, puluhan batik khas dipamerkan. Berlatar belakang profesi yang berbeda, puluhan anggota perempuan berkebaya Indonesia atau PBI Kota Salatiga berlenggak-lenggok di atas catwalk layak pragawati profesional. Berbagai macam corak batik dipamerkan dalam kegiatan yang digelar di area Komplek DPRD Kota Salatiga. Peragaan busana bertujuan untuk mengenalkan, membudayakan, serta melestarikan busana kebaya. Selain melestarikan warisan budaya Indonesia khusus batik, wanita berkebaya akan nampak anggun dan cantik, bukan kuno. Untuk membudayakan berkebaya. Jadi acara di sini dengan membudayakan berkebaya itu dengan mengadakan fashion show. Ini adalah satu tampilan bahwa ini kalau kita menggunakan kebaya itu terlihat lebih cantik, lebih keren, lebih anggun. Jadi kami ingin masyarakat terutama ibu-ibu dan anak muda itu jangan takut bahwa menggunakan kebaya itu terlihat kuno, bukan. Malah ini adalah justru identitas jati diri kita sebagai perempuan Indonesia, kita harus melestarikan itu. Diharapkan melalui kegiatan ini bisa melestarikan kebaya sebagai busana asli Indonesia agar tidak diklaim negara lain, serta menjaga warisan leluhur khususnya batik. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Ya, lebih dari 100 anjing gembala Jerman dari berbagai daerah mengikuti kontes anjing di Kabupaten Semarang. Kontes anjing jenis German Shepherd itu menilai anatomi fisik hingga kepandaian anjing dalam membantu manusia. Berbaris rapi dan gagah beginilah aksi anjing gembala Jerman atau yang dikenal dengan Herder German Shepherd. Mereka mengikuti kontes anjing tingkat nasional di lapangan Founder Alexander Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Ada dua kategori dalam kontes yang diadakan oleh Indonesia German Shepherd Club (IGSC). Pertama, kategori anatomi fisik anjing, mulai cara jalan layaknya model, gigi, bulu, dan fisik termasuk kesehatan anjing. Lalu karya guna anjing herder dalam membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti kepatuhan dan gigitan anjing, serta mencegah anjing untuk galak ke manusia dan anjing lain. Tak tanggung-tanggung, juri didatangkan langsung dari Jerman untuk menilai 130 anjing. Tugas kontes ini untuk mencari anjing German Shepherd kualitas terbaik seluruh Indonesia. Kita pada pameran nasional kita berkumpul sama mengadu anjing-anjing yang berkualitas baik daripada pameran nasional ini. Pak, nanti ketika itu keluar pemenangnya dari masing-masing kelas itu seperti apa Pak? Artinya mereka menjadikan nilai jualnya lebih tinggi atau prestis bagi pemiliknya? Mungkin anjing ini kan prestis yang diutamakan ya. Kita juga berusaha bahwa nilai jual kan harga, karena kita pemenang juga akan meningkatkan secara harga, dan kita berharap dengan ada nilai sedikit ekonomis semua teman-teman yang bisa mendukung kita untuk membilakan anjing-anjing gembala Jerman yang ada di Indonesia juga. Seluruh anjing dibagi dalam 24 kelas. Bagi dari segi jenis kelamin dan usia anjing, para peserta kontes anjing mengaku perlu perlakuan dan pelatihan khusus untuk membantu anjing German Shepherd dengan kualitas terbaik. Ya, kita harus makanan harus bagus, training harus kuat tiap hari. Nah, itu yang perlu. Anjingnya harus anatominya yang bagus. Ikut berapa kelas ini Om hari ini? Aku 8 ekor. Iya, 8 ekor. Dengan kegiatan Panmasinger Show, ini bisa meningkatkan kualitas anjing terah German Shepherd baik secara anatomi dan kemampuan sebagai anjing penggembala. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Informasi kontes anjing tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.